Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita jumpa lagi dengan pembelajaran IPS bersama Pak Ardi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema bagian 2, yaitu tentang cita-citaku. Mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu, mudah-mudahan belajar kita lebih cepat bisa memahami materi-materi yang kami sampaikan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bahwa setelah kalian belajar dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang kedua, dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, anakku sekalian, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya ada dua kelompok. Yang pertama adalah sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus disebut sumber daya alam dapat diperbarui. Contohnya air, udara, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang terbatas, sehingga di dalam pemanfaatannya sumber daya alam ini harus betul-betul dijaga dan dihemat. Contohnya yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Dua, batu bara sebagai bahan bakar lokomotif. Yang ketiga, biji besi sebagai bahan dasar pembuatan alat rumah tangga seperti pisau, kemudian alat untuk menyembelih kambing misalnya pedang, ataupun yang lainnya. Yang nomor 4 adalah boksit, yaitu bahan dasar pembuatan aluminium. Aluminium bisa menjadi bahan dasar pembuatan alat-alat rumah tangga juga. Itu bisa digunakan untuk membuat panci, digunakan untuk membuat sodet, dan perkakas rumah tangga yang lainnya. Yang kelima adalah emas dan perak. Ini sebagai bahan pembuatan perhiasan, bisa gelang, cincin, anting, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah marmer. Marmer merupakan batu yang sebagai bahan bangunan untuk khususnya lantai dan dinding. Yang nomor 7 adalah belerang. Belerang ini biasanya dihasilkan oleh di sekitar gunung-gunung yang masih aktif dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar obat-obatan. Nikel atau logam nikel digunakan sebagai bahan pelapis besi agar tidak berkarat. Selanjutnya nomor 9 adalah gas alam sebagai bahan bakar kompor gas. Dan yang ke-10 adalah pasir kuarsa sebagai bahan dasar pembuatan barang-barang pecah belah, gelas, piring, kaca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Keragaman sumber daya alam dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah tertentu. Di daerah pegunungan, sumber daya alamnya akan berbeda dengan di daerah pantai atau di tempat yang lainnya. Karena apa? Dipengaruhi oleh bentang alam masing-masing. Contohnya misalnya adalah sayur dan buah. Ini sebagian besar ada di dataran tinggi, dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari. Di komoditi yang memiliki nilai ekonomi sebagai bahan baku berbagai macam olahan makanan. Bisa keripik, selai, atau manisan. Yang kedua adalah sumber daya alam tanah liat, dimanfaatkan sebagai tanah yang memiliki nilai ekonomi atau juga sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar, genting, guci, dan yang lainnya. Nomor 3, hewan. Hewan yang dipelihara atau mungkin diternakkan, bisa diolah menjadi bahan makanan, bisa diambil telurnya, dagingnya, atau susunya. Tenaganya juga bisa untuk membantu pekerjaan manusia. Biasanya kalau zaman dulu orang membajak menggunakan kerbau, menggunakan sapi. Orang menarik pedati menggunakan kuda atau bisa juga sapi. Dan kotoran hewan bisa digunakan untuk menjadi pupuk organik. Nah anak sekalian, nomor 1, 2, dan 3 itu adalah contoh sumber daya alam dapat diperbarui. Kemudian yang nomor 4 adalah jenis sumber daya alam batu bara sebagai bahan bakar alat transportasi, bahan baku industri baja, dan sebagai sumber pembangkit listrik. Yang nomor 5 adalah minyak bumi, yaitu dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin dan kendaraan, menghasil serat bahan baku tekstil yaitu nilon, dan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku gas alam yang disebut dengan LPG. Nah, anak-anakku sekalian, sumber daya alam juga di dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat. Satu contoh adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh suku Baduy, suku asli masyarakat Banten. Suku Baduy memiliki rumah adat yang disebut sulah nyanda. Pembuatan rumah tersebut dengan cara bergotong royong menggunakan sumber daya alam, yaitu ada bambu, kayu, ijo, dan batu kali. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama yang dimanfaatkan adalah jenis sumber daya alam kayu, dimanfaatkan dalam pembangunan rumah sulah yanda adalah untuk membangun rangka bangunan dan tiang-tiang bangunan. Yang kedua adalah bambu. Bambu oleh masyarakat Baduy dianyam, kemudian digunakan untuk membuat bilik-bilik atau ruang-ruangan, untuk menyekat antar ruangan, untuk dinding yang bisa menutupi daripada rumah tersebut. Kemudian yang ketiga, ijuk atau daun kelapa. Ijuk dan daun kelapa itu dianyam, kemudian digunakan untuk menjadi atap. Yang keempat, batu kali atau umpak. Nah, batu kali ini dijadikan sebagai landasan tiang agar tiang itu tidak
ambles ke dalam tanah, atau bisa jadi menghindari namanya rayap, supaya rayap tidak langsung membau-bau kayu sehingga akan merusak kayu. Maka diberikan landasan yang namanya batu kali atau yang disebut dengan umpak. Dan yang kelima ya, itu adalah bahwa ruangan-ruangan di dalam rumah Sulah Nyanda itu ada 3 ruangan, yaitu ruangan sosoro atau ruang depan yang biasa digunakan untuk menerima tamu. Kemudian ruangan tepas atau ruangan yang berada di tengah, yaitu digunakan untuk aktivitas keluarga, untuk pertemuan keluarga, untuk bercengkerama, dan juga bisa digunakan sebagai tempat istirahat atau sebagai kamar tidur. Kemudian yang ketiga adalah ruang belakang yang disebut ipah. Itu adalah tempat untuk memasak atau sebagai dapur dan untuk menyimpan hasil ladang dan hasil beras. Nah, anak-anak sekalian, ini satu contoh jenis budaya, yaitu rumah adat dari Banten. Nah, anak-anak sekalian, mari kita refleksi belajar pada kali ini adalah sebuah ayat daripada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil lail wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa'ahya bil ardo ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dhabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayati liqaumi yaqilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, anak-anak sekalian, itu satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan menjadikan kemanfaatan semua yang ada di antara langit dan bumi bagi manusia. Maka atas kekuasaan Allah itulah kita harus wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, maka disitulah kita beradab kepada Allah, atau adab kita kepada Allah menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi dan tidak boleh menyekutukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, itu satu adab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah terhadap sesuatu. Terima kasih anak-anak sekalian telah belajar bersama Pak Adi. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.